Ya, cuma Tuhan yang berbahagia di hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi untuk memperlengkapi diri kita, bahkan kehidupan kita dalam mengatasi segala kondisi di sekitar kita. Terus sebabnya firman Tuhan yang kita akan baca di hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga 21. Bunyinya demikian. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia pergi." Kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saya akan memberikan sambungan yang berikutnya dalam Injil Lukas pasal 18, dan kita akan memahami ada satu tema yang akan saya sampaikan bagi kita sekalian. Terus sebabnya saya sambung dalam Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 hingga yang ke-10 bunyinya demikian. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, demikian saudara. Hari ini kalau kita membaca dua judul daripada kitab Injil Lukas ini, maka di sini saya akan memberikan tema bagi kita adalah iman Kristen dalam perspektif. Ya, sesuai dengan tema yang mau saya sampaikan ini, saya bicarakan di tengah-tengah kita saudara yang percaya pada Yesus Kristus dan yang mau mendengarkan Injil Yesus Kristus. Di dalam tema ini dikatakan iman Kristen dalam perspektif. Ya, perspektif ini kita mau melihat adalah sudut pandang. Nah,
Jadi kalau kita memperhatikan di dunia ini, sudut pandang manusia itu sebenarnya hanya ada dua bagian atau dua golongan atau dua aliran sudut pandang manusia. Nah, jadi kalau kita melihat sudah bacaan yang tadi, kita sudah bertemu dengan ada dua tokoh orang kaya yang memiliki pandangannya berbeda-beda. Ya, orang kaya yang pertama dalam Injil Lukas pasal 12 mempunyai cara pandang yang pertama, dia ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan. Tetapi cara pandang yang kedua, perspektif yang kedua, ada orang kaya yang bernama Zakheus. Dia tidak mau mengumpulkan kekayaannya, tetapi dia memberikan separuh dari kekayaannya kepada orang miskin. Nah, inilah yang disebut perspektif. Dua orang sama-sama memiliki kekayaan, tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang kita mau bahas, saudara-saudara. Injil Lukas adalah Injil yang ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Dia ini adalah bagian daripada rekan penginjilan bersama Rasul Paulus. Nah, Lukas ini dia seorang berprofesi, seorang dokter atau tabib pada zaman mereka hidup atau era di mana abad-abad pertama itu. Dan disinilah Lukas menulis Injil Yesus Kristus mengenai apa yang Yesus Kristus sampaikan mengenai kerajaan Allah dengan dipertentangkan dengan dunia ini. Nah, jadi bagaimana isi daripada Injil Lukas ini itu diperhadapkan atau ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani. Nah, jadi inilah yang kita mengerti Injil Lukas inilah yang sorotannya akan dibaca oleh orang-orang Yunani, ya, orang-orang yang telah menjadi Kristen. Nah, kalau kita memperhatikan tentunya bagaimana isi daripada Injil Lukas ini yang mengandung saya sudah singgung tadi mengandung perspektif, sudut pandang. Bagaimana seseorang mengambil sikap dalam hidupnya di dunia ini, sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, marilah kita menyimak bagian-bagian ini. Saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan bahwa bagian yang pertama Injil Lukas pasal 12, di sini ada seorang kaya yang tidak diketahui namanya, ya. Dan ini sebuah peristiwa bahwa ada orang yang kaya yang memiliki banyak tanah, dan tanahnya itu memiliki hasil yang berlimpah-limpah. Nah, tentunya saudara-saudara, orang kaya ini sebenarnya dia jujur. Dia punya tanah subur dan banyak tanah. Dan tidak ada sesuatu yang salah menyangkut orang kaya ini. Karena dia hidup secara natural, secara alami, secara realistis. Bahwa semua orang di muka bumi ini patutlah dia bekerja, dan kalau ada hasilnya, layaklah bagi dia untuk menikmati hasilnya. Dan kalau itu bertambah-tambah, layaklah juga dia menimbunnya atau menyimpannya atau mengamankannya untuk kehidupannya dia di masa-masa akan datang. Ini seorang yang begitu memiliki sudut pandang ekonomis, seorang yang mempunyai cara hidup yang hemat, yang baik. Nah, orang ini kalau hidup dalam dunia modern, dia tergolong adalah orang yang pandai. Dan kalau kita memperhatikan zaman sekarang orang modern, ya modelnya seperti ini. Semakin kaya, mereka pandai menyimpan kekayaannya. Itu tidak salah. Itu adalah masuk di dalam akal sehat manusia. Jadi ini memang tidak salah. Injil pun tidak menyalahkan orang yang berperilaku seperti ini. Namun, di sini ada yang perlu dikoreksi oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus menyampaikan hal ini kepada orang kaya ini. Pada ayat yang kita baca, pada ayat yang Lukas 12 ayat yang ke-7. Kita baca dulu ayat yang ke-7. Lukas 12 bukan ke-7 maksudnya, yang ke-17. Kalau kita memperhatikan
dilewati saja ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti. Nah, saudara yang terkasih, dari pernyataan firman Allah seperti itu, hai orang bodoh, ini menandakan bahwa orang kaya ini ternyata dia hanya memfokuskan kepada kekayaan itu sendiri. Ya, tentunya kalau kita melihat karakter orang-orang yang memfokuskan dirinya hanya kepada kekayaan, bagaimana kita lihat sikap dan tingkah lakunya, kita akan melihat dia akan menjadi seorang egois, ya. Seorang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, ini sesuatu yang realistis. Ya, kalau semua orang pernah bertemu dengan orang kaya, bagaimana kita melihat sikap dan tingkah lakunya? Barangkali kalau dia bertemu dengan seorang yang miskin di jalan, dia tidak akan menyapa. Ya, tentunya ya, bisa saja. Kalau dia bertemu dengan rekan sejawatnya yang sama-sama kaya, mungkin mereka tertawa bergembira, duduk di satu tempat yang memang mereka sudah pilih untuk menikmati suatu senda gurau di situ. Ya, inilah karakter atau gaya hidup ya, bagi orang-orang kaya yang seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan ini, disinilah kita akan melihat bahwa apa yang digunakan oleh orang kaya ini adalah dia hanya memakai gaya hidup untuk dirinya sendiri. Makanya Alkitab firman Allah berkata orang ini orang bodoh. Nah, nanti kita mau melihat kebodohannya di mana. Ya, firman Allah berkata orang kaya yang seperti ini disebut bodoh. Nanti kita bandingkan dengan bacaan yang berikutnya di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-10 yang kita sudah baca tadi. Bagaimana itu dibandingkan dengan ada seorang pribadi yang kaya yang namanya disebut Sakeus. Nah, saudara, Sakeus ini pekerjaannya apa? Dia pekerjaannya adalah sebagai kepala pemungut cukai. Ya, artinya kalau kita tahu pekerjaan itu sekarang adalah orang di bea cukai, ya, orang pemungut pajak. Ya, kalau katakanlah orang luar negeri masuk membawa barang, dia harus kena pajak. Bahkan orang dalam negeri pun dia harus kena pajak. Nah, dia inilah yang mengumpulkan seluruh pajak, dia kepalanya. Nah, inilah gambaran tentang seorang yang bernama Sakeus. Dan dikatakan dia juga seorang kaya. Nah, dari pekerjaannya ini, jabatannya yang dia peroleh, dikatakan sebagai seorang yang kaya. Dibandingkan dengan seorang yang tadi yang punya tanah juga kaya. Sama-sama kaya. Tapi kita akan memperhatikan bagaimana Sakeus ini berperilaku sebagai orang yang pandai, bukan orang bodoh. Kita melihat bacaannya. Dikatakan ayat yang ke-8, dikatakan begini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini saudara, ini yang disebut orang kaya yang pandai. Setengah dari kekayaannya akan diberikan kepada orang miskin. Saudara, mari kita mau memperhatikan bagaimana sudut pandang perspektif ini. Sehingga kita mau melihat bahwa bagaimana Injil memperlihatkan kepada manusia bahwa manakah orang yang pandai di hadapan Allah dan manakah orang yang bodoh di hadapan Allah. Dua hal ini yang ditampilkan oleh Injil, khususnya Injil Lukas. Nah, kalau kita memperhatikan Sakeus, kita melihat dari pribadinya dan namanya. Sakeus ini dia adalah seorang Ibrani. Kalau diperhatikan dari namanya, nama Sakeus ini, kalau kita memperhatikan ini adalah nama dari hasil perkawinan antara bahasa
Ibrani dan bahasa Aram. Ya, jadi Sakeus ini sebenarnya dalam kata dasarnya adalah nama yang berambil dari bahasa Ibrani, yaitu Sabadia. Sabadia itu artinya Tuhan itu kaya. Nah, kata Sabadia ini kemudian dia berubah menjadi Zakai. Nah, kemudian karena proses modernisasi lagi, Zakai ini berubah menjadi Zakarias. Lalu karena perkembangan lagi, terjadi pergaulan bangsa-bangsa, maka Zakaria ini berubah menjadi Sakeus. Nah, jadi orang tua daripada Sakeus mengerti kosakata ini yang dia ambil dari bahasa Aram dan Ibrani, yang dari kita mau melihat tadi perkawinan kata tadi, sehingga kalau kita memperhatikan kata Sakeus itu artinya adalah Tuhan itu kaya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, nama Sakeus, nama dia adalah Tuhan itu kaya. Maka kalau Sakeus ini seorang kaya, ternyata kekayaannya dia persembahkan sebagiannya kepada orang miskin. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, ini yang disebut kekayaan di dalam Tuhan. Orang yang kaya tapi pandai, inilah kekayaan di dalam Tuhan. Tuhan itu kaya. Sakeus. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bagaimana perilaku Sakeus ini yang sangat-sangat mulia, yang memang kalau kita menjadi seorang Kristen patut mengikuti pola hidup Sakeus. Saudara, di akhir zaman atau semakin berkembangnya dunia ini menuju kepada puncak-puncak modernisasi, di mana ekonomi keuangan itu menjadi perhatian utama seluruh bangsa-bangsa, karena disinilah menjadi tolok ukur bagaimana suatu bangsa itu disebut mengalami perkembangan, pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau keuangannya itu selalu surplus, itu berarti bahwa bangsa itu akan maju atau makmur. Nah, jadi kalau kita memperhatikan konsep modern ini tentang keuangan, maka tentunya kita akan bisa melihat bagaimana cara pandang Sakeus ini. Kita mengambil konsep-konsep bagaimana menggunakan keuangan itu tidak bisa dari konsep di luar. Karena konsep di luar Injil artinya mereka semua hanya bagaimana menggunakan kekayaan dan keuangannya untuk dirinya sendiri. Dan tentunya orang yang tidak kebahagiaan, yang disebut orang miskin, orang yang mengalami kejatuhan ekonomi, mengalami musibah-musibah sehingga mendatangkan kemiskinan, ini mereka tidak perhatikan. Tetapi kalau konsep Kristen, maka seorang yang kaya di dalam Tuhan, dia tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dia katakan, separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara perhatikan, ini perspektif iman Kristen. Sudut pandang iman Kristen yang begitu mulia, yang sangat menentukan bagaimana mengatasi krisis ekonomi di akhir zaman. Dengan cara berbagi, bukan hidup untuk diri sendiri. Jadi kalau berbagi itu adalah konsep Kristen, konsep Injil. Jadi iman Kristen dalam perspektif kehidupan di dunia ini, sudut pandang di dunia ini, dia berbagi. Tuhan itu kaya, maka Tuhan akan membagi-bagikan kekayaannya. Ini yang kita melihat bagaimana iman Kristen itu mengajari umat manusia masuk ke dalam dunia kebersamaan. Seseorang jadi seorang percaya kepada Kristus boleh kaya. Dia di dalam jabatannya, dia bisa menerima jabatan atau pekerjaan seperti itu. Dia pun bisa menjadi seorang yang memiliki tanah yang banyak, yang seperti yang orang pertama tadi. Hanya dia salah mengerti tentang
Sudut pandangnya dia melihat kekayaan itu, dia melihat kekayaan itu sebagai yang utama dan yang tertinggi. Sedangkan si Sakeus ini melihat Tuhan sebagai sudut pandang yang tertinggi, bukan kekayaan. Nah, itulah sebabnya yang menyebabkan perbedaan, karena adanya sudut pandang. Makanya disebut perspektif adalah sudut pandang. Maka marilah kita membangun perspektif kita dengan benar. Perspektif sudut pandang. Jadi di dunia ini sudut pandang kita harus meninggikan Tuhan. Tuhanlah yang harus tertinggi. Itu perspektif iman Kristen. Jadi Tuhan itulah yang tertinggi dari segalanya, bukan yang lain. Jadi disinilah kebenaran kita bisa menemukan kalau kita meninggikan Tuhan. Kita menganggap Tuhan lebih tinggi dari segalanya, maka itu adalah kebenaran. Itu perspektif yang benar, dan itu iman, melahirkan iman yang benar. Jadi dari perspektif yang benar akan mengokohkan iman. Maka iman Kristen akan dikategori sebagai iman yang menerangi dunia ini. Karena dia berperilaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, mari kita mau melihat sudut pandang ini, bahwa Tuhan lebih tinggi daripada kekayaan. Tuhan itu kaya, Sakeus. Jadi kalau Tuhan itu kaya, maka kekayaan yang di dunia itu di bawahnya Tuhan, atau itu adalah milik Tuhan. Maka pergunakanlah kekayaan yang di dunia ini untuk sesama, karena itu memang kehendak Tuhan. Jadi kekayaan itu jangan salah arah. Jangan saudara justru menyimpan kekayaan di dalam gudang saudara, ATM saudara, atau bank saudara sendiri. Uang saudara yang banyak, jangan saudara simpan bertumpuk-tumpuk di dalam rekening bank. Tapi pergunakanlah dengan baik. Bagaimana saudara bisa menjadi seorang yang pandai atau bijak? Yaitu jika saudara menggunakan uang yang saudara punya, kekayaan yang saudara punya itu separuhnya untuk orang miskin. Itu saudara di mata Tuhan, saudara disebut orang pandai, orang bijak. Nah, inilah gaya hidup orang bijak. Berapa banyak orang yang mau seperti ini? Hidup seperti Sakeus. Dia seorang yang berani mau mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bahwa dia mau memberi setengah kekayaannya. Bahkan kalau dia berbuat salah terhadap orang lain, yang pernah memeras orang lain, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini pertanggungjawaban. Ini sebuah pengakuan, komitmen bagaimana seorang yang ingin mau hidup bijak, yang mau di mata Allah dianggap seorang yang berbahagia. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan bagaimana perspektif ini, maka kita akan melihat kelanjutan daripada konsep ini. Maka kalau saya memperhatikan, kita memperhatikan di dalam bahasa Yunani, maka kita memperhatikan bahwa orang kaya ini, kalau kita memperhatikan bahasa Yunani, disebut plosios. Plosios maksudnya. Plosios itu artinya orang kaya. Kalau kita memperhatikan orang bodoh, bahasa Yunaninya adalah apron. Jadi kalau kita menerjemahkan dalam sebuah kalimat seperti begini, orang kaya yang bodoh, maka bahasa Yunaninya adalah to proso, to apro. Itu orang kaya yang bodoh dalam bahasa Yunani. To proso, to apro. Nah, jadi kalau kita ingin masuk dalam sebuah istilah ini, maka kita mungkin bisa mengingat supaya kita jangan menjadi orang kaya yang bodoh. To ploso, to apro. Jangan seperti itu. Nah, jadi saudara, kalau kita memperhatikan ini, maka kita sungguh-sungguh akan mendidik diri kita, atau membangun pribadi kita, supaya kita boleh menjadi orang kaya, tapi orang kaya yang bijak. Ini sungguh kita harus membawa perspektif ini dengan memasuki hidup di dunia ini. Jangan saudara menganggap bahwa menjadi Kristen tidak boleh kaya, atau jangan kita katakan bahwa menjadi orang Kristen tidak boleh kaya. Ini juga tidaklah relevan. Tetapi yang paling benar adalah jadilah orang kaya yang bijak. Nah, itulah yang
dikehendaki Allah. Seperti Sakeus. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang Tuhan maksudkan dari firman-Nya dalam Injil Lukas ini, di bawah sorotan tema iman Kristen dalam perspektif, itu berarti kita akan melihat bahwa pandanglah Tuhan di dunia ini, supaya ketika engkau menjadi orang kaya, engkau akan menjadi orang bijak. Janganlah pandang dunia ini. Karena kalau kamu pandang dunia ini, ketika kamu menjadi orang kaya, kamu menjadi orang bodoh. Nah, ini sebuah perspektif. Jadi kita melihat hal-hal ini, bahwa sudut pandang kita inilah yang harus kita selalu bentuk. Karena di dunia ini hanya ada dua sudut pandang. Kita mau pilih yang mana? Dunia atau Tuhan? Kalau kita pilih Tuhan, maka kita akan berada dalam satu perspektif yang seperti ini. Aku memandang Tuhan, maka ketika aku kaya, aku menjadi orang bijak. Tapi perspektif lain, yaitu dunia, kalau aku memandang dunia ini, maka ketika aku kaya, aku menjadi orang bodoh. Nah, inilah yang terjadi. Dan saudara-saudara, di sini kita mau menjernihkan pikiran kita, mau menambahkan dalam pikiran kita bahwa kita harus menjadi orang yang bijak. Saudara dan saya menimba ilmu pengetahuan di dunia ini. Itu tujuan apa? Supaya kita menjadi orang bijak, pandai. Tapi ternyata kalau di dalam ilmu yang kita pelajari tidak ada pribadi Tuhan di dalamnya, maka kita akan menjadi orang bodoh. Walaupun kita mempunyai banyak ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kita tidak meninggikan Tuhan. Karena kita tidak mengedepankan Tuhan di dalam kepandaian kita. Kita menjadi seorang profesor, kita menjadi seorang doktor. Tetapi kalau kita tidak meninggikan Tuhan, maka kita menjadi orang bodoh. Kenapa? Ya sama dengan orang yang kaya tadi, yang memandang dunia ini lebih tinggi dari Tuhan. Nah, iman Kristen mengajarkan kita supaya kita memandang Tuhan lebih tinggi dari dunia ini. Jadi engkau akan menjadi orang bijak. Jadi kalau kamu, saudara-saudara masuk dalam dunia iman Kristen, harus sadar siap diri untuk dibentuk untuk pandang Tuhan sebagai yang tertinggi, bukan dunia ini. Jadi kalau ada orang yang tidak bersesuaian dengan sudut pandang saudara, tentu akan berbeda. Mungkin itu saudara karib saudara, teman sahabat perkuliahan saudara yang menganggap dunia lebih tinggi dari Tuhan. Maka terjadi perbedaan perspektif. Dia akan menjadi orang bodoh dan saudara menjadi orang bijak. Dia akan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Saudara akan membagi-bagikan kekayaan terhadap orang lain. Setengah dari kekayaan saudara, saudara bagikan kepada orang miskin. Nah, ini perspektif. Maka dari sinilah kita berangkat membangun masa depan kita dengan perspektif seperti ini. Bahwa Tuhan lebih tinggi. Tuhan lebih utama. Saudara boleh bekerja di mana saja. Tetapi di dalam diri saudara, katakan bahwa Tuhanlah yang memberkati saya. Tuhan yang memberikan kekayaan kepada saya. Sakeus, artinya Tuhan itu kaya. Jadi saudara bisa memberi nama kepada saudara, Sakeus boleh. Sakeus, saya Sakeus ya. Ini sebuah boleh kita kelakarkan. Nama saudara Sakeus artinya Tuhan itu kaya. Jadi pakailah perspektif yang baik dalam hidup saudara. Pakailah cara pandang yang bijak dalam diri saudara. Supaya hidup saudara tetap dihadirkan oleh Tuhan. Kita memperhatikan Tuhan Yesus menginap di rumah Sakeus. Tetapi ketika orang kaya yang baru tadi Tuhan berfirman kepada dia, malam ini juga engkau akan mati. Jadi sesuatu yang berbeda bertentangan. Tuhan ada di rumah Sakeus, tetapi di rumah orang yang bodoh tadi yang kaya itu, dia malam ini juga akan diambil mati dan kekayaannya tidak bisa diperuntukkan untuk siapa-siapa lagi. Inilah perspektif. Jadi mari kita membangun, mencari perspektif yang unggul. Kita tidak bisa menggabungkan dua perspektif ini. Pasti ada pemisahan. Tuhan dan dunia ini tidak bisa dikawinkan. Tuhan itu perspektifnya sendiri, dunia perspektifnya sendiri. Jadi kalau saudara Kristen tetapi bergaya hidup duniawi, tidak membagi-bagikan kekayaan saudara, saudara bukan
menganut perspektif Tuhan. Jadi mengertilah perspektif dengan baik. Jangan saudara mencampur adukan perspektif yang sesungguhnya tidak perlu dicampur. Saudara Kristen dapat memakai perspektif duniawi yang sudah terlihat. Jadi kembalilah, perbarui perspektif saudara. Saudara percaya kepada Kristus, perspektif saudara seperti Sakeus, suka membagi-bagikan kekayaan saudara. Jadi bukan untuk diri sendiri. Inilah yang menjadi perspektif saudara. Jangan simpan kekayaan saudara untuk diri sendiri. Siapa yang mau gunakan setelah saudara? Saudara berpikir untuk saya bisa tenang, untuk disimpan bertahun-tahun supaya ketika krisis datang saya tidak krisis. Saudara akan diambil malam ini juga. Kalau saudara berpikir seperti orang kaya yang bodoh. Saudara yang terkasih, di era-era ini kita harus selalu menjernihkan pikiran kita. Jangan kita terbawa arus oleh modernisasi. Yang era sekarang ini seringkali diputarbalikkan menjadi postmodernisme. Postmodernisme artinya orang yang membalikkan fakta-fakta. Yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Ini keterbalikan. Jangan saudara Kristen mengambil gaya hidup duniawi, perspektif yang bodoh. Tetapi tidak akan mungkin orang bodoh mengambil perspektif Kristiani. Dia seorang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak akan mungkin dalam sekejap mata dia membagi-bagikan kekayaan. Kalau bukan suatu karya Tuhan dalam mengampuni dosa. Jadi pengampunan dosa membawa seseorang berubah dalam perspektifnya. Ketika dia mengalami pengampunan dosa, maka seluruh alam pikirannya dan seluruh kekayaannya akan juga dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu melalui kepada orang-orang miskin yang ada di dunia ini. Saudara yang terkasih, di dunia ini, selama dunia ini ada, tidak pernah habis-habisnya orang miskin. Jadi saudara, kalau saudara sudah membagikan kepada orang miskin, bukan berarti orang miskin itu lenyap. Tidak. Tetapi Tuhan mau membangun perilaku saudara, bahwa mengasihi sesama manusia, itu adalah sikap hidup menghormati Tuhan. Walaupun saudara membagi kekayaan saudara setengah dari kekayaan saudara kepada orang miskin. Orang miskin belum tentu dikatakan mereka langsung tidak miskin. Bukan itu yang menjadi sorotan. Tapi yang menjadi sorotan bahwa saudara tidak mencintai kekayaan itu. Saudara mencintai Tuhan. Itu yang menjadi perspektif. Jadi di sini kita harus membangun, mengerti bagaimana nilai-nilai yang ada di hidup kita ini ditempatkan pada tempatnya yang sebenarnya. Jadi saudara mengasihi orang miskin bukan berarti saudara itu mau merubah orang miskin menjadi kaya. Tidak. Tapi saudara justru mengasihi Tuhan dan sesama. Itu perspektifnya. Jadi perspektif Kristen adalah bagaimana mengembangkan nilai cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Itu yang harus menjadi gaya hidup secara berinteraksi. Dari hal ini kita melihat dunia iman kita, dunia kekristenan kita akan terus dibakar oleh kuasa Tuhan untuk terus menjadi terang, menjadi pembaharu di dunia ini. Dan Tuhan hadir di dunia ini sebenarnya dengan tujuan utama membaharui umat manusia supaya lebih baik sesuai dengan hakikatnya sebagai ciptaannya Tuhan. Nah ini saudara-saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan di hari ini untuk kita supaya kita lebih lagi cemerlang dalam hidup iman kita. Kita sungguh-sungguh mengerti kenapa kita menjadi orang Kristen, kenapa kita harus percaya kepada Kristus Yesus. Karena kita akan dituntun Tuhan kepada kekayaannya, menjadi seorang pribadi seperti Sakeus. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan untuk menjadi orang miskin. Kekayaan supaya kita menjangkau dunia yang miskin, agar dunia yang miskin menjadi sama seperti kita. Diberkati Tuhan. Yesus memberkati kita. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Mari kita masuk.